Selamat datang kembali. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film action thriller yang sangat seru dan menegangkan. Film ini berjudul Project Power tahun 2020. Dibintangi dua aktor papan atas, diantaranya Jamie Foxx dan Joseph Gordon. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang menciptakan sebuah pil obat yang sangat berbahaya, di mana pil tersebut membuat penggunanya mendapatkan suatu kemampuan super. Akan tetapi, efek yang didapatkan mempunyai jangka waktu yang cukup sebentar, yaitu hanya sampai 5 menit saja. Meski hanya sebentar, banyak polisi dibuat sangat kerepotan dengan ulah para penggunanya. Akankah mereka semua dapat mengatasinya? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Film dimulai dengan memperlihatkan bongkar muat barang di sebuah kapal. Terlihat ada 4 kontainer yang kemudian langsung dibawa ke suatu tempat, dan salah satunya dibawa ke sebuah kota bernama New Orleans. Terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul di dekat truk tersebut. Faktanya, mereka semua adalah para pecandu dan pengedar di kota tersebut, dan salah satu dari mereka bernama Newt. Kemudian muncul seorang pria dari dalam sana. Orang ini bernama Biggie. Dia merupakan bandar narkoba yang sudah mereka tunggu-tunggu, dan semua muatan yang ada di dalamnya berisi banyak pil ajaib yang sudah siap untuk diedarkan. Sebenarnya sih pil tersebut dinamakan Power, cuman ya biar mudah untuk dipahami, kita sebut saja pil ajaib. Lanjut, kemudian Biggie memberikan semua pil tersebut secara gratis dan menugaskan mereka untuk mengedarkan semuanya. Singkat cerita, 6 minggu kemudian, terlihat ada seorang gadis yang sedang membuka sebuah kotak yang berisi 3 pil ajaib. Gadis ini bernama Robin. Dia merupakan salah seorang yang mengedarkan pil ajaib tersebut. Kemudian, dia kedatangan 2 orang laki-laki yang sudah membuat janji dengan dirinya. Dia pun meminta bayaran sebesar $500 untuk setiap satu dari pil tersebut. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak berniat untuk membayarnya dan mengambilnya secara paksa. Di saat yang sama, muncul seorang polisi yang langsung menahan mereka. Dikarenakan dia hanya membawa 1 borgol saja, dia memutuskan untuk menangkap Robin seorang. You can go now. Go! Diketahui polisi tersebut bernama Frank Shaver, dan ternyata dia adalah salah satu pelanggan yang juga membeli pil tersebut dari si Robin. Alasan kenapa dia juga menggunakan pil tersebut agar dia bisa melawan penjahat yang juga menggunakan pil tersebut. Diketahui kekuatan yang didapatkan dari pil tersebut akan berbeda-beda tergantung dari orang yang mengkonsumsinya. Tak jarang juga ada sebuah kasus di mana ada seseorang yang meledak sesaat dia mengkonsumsi pil ajaib tersebut. Selain sebagai pelanggan, Frank juga berteman akrab dengan si Robin. Dia bahkan memberikannya sebuah motor second hasil sitaan polisi secara cuma-cuma. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Kemudian kita dibawa ke sebuah rumah susun yang nampak cukup kumuh. Faktanya, salah satu kamar yang ada di sana merupakan tempat tinggalnya si Newt, orang yang sama yang sudah kita lihat di awal tadi. Terlihat ada seorang pria berkacamata yang datang untuk menemuinya. Orang ini bernama Art. Dia mengaku kalau dia ingin menjalani bisnis dengan dirinya. Tapi karena namanya cukup sulit untuk disebut, kita panggil saja dia dengan James, sesuai dengan nama pemerannya. I'm gonna go make that call. You stay right there. Namun ketika diminta untuk menunggu di luar, James secara diam-diam masuk ke dalam sana. Sesampainya di dalam, dia langsung menodongkan senjatanya ke kepalanya si Newt. Tetapi dia sempat melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di saat itulah, Newt langsung memakan 1 dari pil ajaib yang dia punya. Tak lama kemudian, terjadi sesuatu pada dirinya. Seketika, sekujur tubuhnya langsung mengeluarkan api yang sangat amat panas. Setelah itu, dia langsung menyerang James sampai dia membakar tangan kanannya. Tapi untungnya, James sempat melarikan diri dengan melompat ke rumah yang ada di sebelahnya. Sementara itu, Newt yang sudah kehabisan efek dari pil tersebut langsung menaikkan dosisnya dengan memakan 3 pil sekaligus. Ketika sampai di sebuah rumah, James mengisi sebuah bak mandi untuk menjebaknya. Di saat Newt sudah berada di dekatnya, dia langsung menjatuhkannya ke dalam bak mandi yang sudah diisi oleh banyak air.
dia pun memaksanya untuk mengatakan siapa dan dari mana dia mendapatkan semua pil tersebut. Lalu dia menjawab kalau dia mendapatkan semua itu dari seorang pria bernama Biggie, pria yang sama yang sudah kita lihat di awal tadi. Kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba Newt menunjukkan tanda-tanda yang aneh, dan di saat itulah tubuhnya langsung meledak seketika. Untungnya, James masih hidup, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah kepada Robin. Diketahui, Robin adalah gadis yang masih duduk di bangku SMA, dan dia tinggal berdua bersama dengan ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Dan faktanya, ibunya sama sekali tidak mengetahui kalau dia adalah seorang pengedar. Alasan kenapa dia melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mengumpulkan uang, demi bisa membeli obat untuk kesembuhan ibunya. Sementara itu, James yang baru saja mengobati lukanya, ternyata juga mengambil ponsel milik si Newt. Terlihat dia mendapatkan sebuah pesan dari si Robin. Faktanya, Newt adalah sepupunya Robin, di mana Robin juga mendapatkan pasokan pil ajaib tersebut dari si Newt. Dan Robin sama sekali tidak mengetahui kalau sepupunya tersebut sudah hancur berkeping-keping. Kemudian, Robin mengajaknya untuk bertemu di sebuah restoran, dan kesempatan itu akan digunakan James untuk menjebaknya. Di sisi lain, terjadi sebuah perampokan di sebuah bank. Di sana sudah ada beberapa polisi, termasuk Frank yang sudah mengepung tempat tersebut. Sesuai laporan dari polisi yang sudah masuk duluan, perampoknya adalah pengguna dari pil ajaib yang kekuatannya masih belum diketahui. Di sana juga ada dua orang berjas hitam yang berasal dari suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatasi kejahatan yang berkaitan dengan pil ajaib tersebut. Kemudian, Frank secara diam-diam masuk lewat pintu belakang. Sebelum itu, dia sempat menelan pil ajaib miliknya untuk mempermudah aksinya. Setelah masuk ke dalam, dia menemukan suasana yang sangat sepi dan juga tenang. Di saat dia sedang menghampiri para sandera, si perampok langsung memukulnya sampai terjungkal. Ternyata, kekuatan si perampok adalah kemampuan tak terlihat seperti halnya Invisible Man. Terlihat, polisi yang berjaga di luar sama sekali tidak bisa melihatnya. Akan tetapi, Frank masih bisa melihat tas rampokan yang dia bawa. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan perampok tak kasat mata. Hingga sampai di sebuah kafe, Frank berhasil menghentikannya. Dan di saat yang sama, rekan-rekan polisinya juga sudah tiba di sana. Tetapi si perampok berhasil merebut pistolnya dan langsung menembak kepalanya. Namun yang terjadi adalah Frank masih bisa hidup dan terungkap juga kalau kekuatan yang dia dapat adalah kemampuan mengeraskan tubuh, seperti halnya Colossus di film Deadpool, dan dengan mudahnya dia langsung melumpuhkannya. Ternyata atasannya telah mengetahui kalau Frank menggunakan pil ajaib tersebut. Akibatnya, dia langsung dipecat saat itu juga. Dan dia juga terancam mendapatkan hukuman belasan tahun di penjara. Kemudian, dia mengatakan alasan kenapa dia sampai nekat menggunakan pil ajaib tersebut. Semua itu dia lakukan adalah murni untuk melindungi warga kota. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua ini dengan mengatasinya dari balik layar. Maybe we can work together on this unofficially. Now you need to make me the bad guy, that's fine. Kemudian atasannya memberikannya sebuah foto seseorang yang dikatakan sebagai bandar dari pil ajaib tersebut, yang mana orang tersebut adalah si James seorang, dan dia menugaskan Frank untuk segera menangkapnya. Here's your get out of jail free card. Di sisi lain, James sedang menunggu kedatangan Robin di sebuah restoran. Sampai malam tiba, Robin baru sampai di restoran tersebut. Ketika dia masuk ke dalam, James langsung mengenali wajahnya. Setelahnya, dia langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah lama menunggu, Robin memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Tak diduga, ban motornya sudah dirobek oleh seseorang, dan bisa ditebak kalau James adalah pelakunya. Ketika dia sedang berjalan sendirian, James tiba-tiba langsung menangkapnya, lalu memasukkannya ke dalam bagasi.
Setelah itu, dia dibawa ke suatu tempat yang sepi dari keramaian. Kemudian, James mencoba untuk menginterogasinya tentang keberadaan orang yang menjadi bandar dari pemasok pil ajaib tersebut. Ternyata, apa yang dikatakan oleh atasannya si Frank sangat berbeda jauh dari fakta yang ada. Bahwasannya, James bukanlah bandar seperti yang mereka duga, melainkan seorang pria bernama Biggie. Dan si Biggie inilah orang yang sudah dicari-cari James sejak lama. Setelah diberi beberapa pertanyaan, Robin terus menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Ditambah lagi, dia terus menangis dan meminta untuk dibebaskan. Kesal dibuatnya, James langsung mengeluarkannya dari bagasi mobil. Di sana, dia menunjukkan sebuah foto yang di dalamnya ada dua orang pria dan wanita. Dikatakan mereka berdua adalah antek-anteknya si Biggie ini. Dan sekali lagi, Robin tidak mengetahui siapa mereka berdua. James pun mengancam, jika Robin sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama, maka dia tidak segan untuk membunuh ibunya. So tell me your decision. Di sisi lain, Biggie sedang bersama dengan seorang wanita di sebuah bandara. Wanita ini bernama Gardner. Ternyata, dia adalah bandar yang sebenarnya dari orang yang memproduksi pil ajaib tersebut. Dan faktanya, Biggie adalah salah satu anak buahnya yang bertugas untuk mewakili dirinya. Kembali lagi kepada James dan juga Robin. Terlihat mereka berdua sampai di suatu Alfamidi, yang faktanya merupakan tempat persembunyian dari distributor pil ajaib tersebut. Sebagai umpan, dia menyuruh si Robin untuk menemui mereka, dan mengatakan kalau ada seseorang bernama Mayor yang sedang mencari mereka. Sembari mengikutinya masuk ke dalam, James mengambil sebuah gunting yang nantinya akan dia jadikan sebagai senjata. Sampai di sebuah ruangan, Robin bertemu dengan salah satu orang yang ada di sana. Setelah memberitahunya sesuai apa yang dikatakan James sebelumnya, orang itu tiba-tiba menjadi kesal. Dia pun menelan satu pil ajaib yang dia punya, lalu meninggalkan Robin di ruangan tersebut. This is the safest place for you right now. Sesaat dia keluar, dia bertemu dengan James yang langsung menyerangnya. Bersama dengan itu, beberapa penjaga langsung berdatangan. Akan tetapi, dia mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Dengan luka tembak di punggungnya, dia pun masuk ke dalam kontainer tempat di mana Robin sedang bersembunyi. Ternyata, di sebelahnya ada sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah monitor. James mengatakan, di dalam setiap pil ajaib yang mereka buat, dipasangi alat pelacak di dalamnya, yang bertujuan untuk memantau pergerakan semua orang yang menggunakan pil ajaib tersebut. Di saat yang sama, muncul sebuah pesan di layar tersebut, yang memberitahu kalau ada sebuah demonstrasi untuk calon pembeli, dan dia harus segera pergi ke tempat tersebut. Tak tinggal diam, Robin mengambil kesempatan tersebut untuk segera kabur dari tempat tersebut. Tak diduga, salah satu orang yang sebelumnya menelan pil ajaib tersebut langsung bangkit kembali dan mengajar Robin yang sedang melarikan diri. Tapi untungnya, James datang menyelamatkannya. Bersama dengan habisnya efek kekuatan dari pil tersebut, James berhasil membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, Frank tiba di sebuah tempat di mana dia biasa bertemu dengan si Robin. Namun dia mendapatkan SMS darinya kalau Robin sedang membutuhkan pertolongannya. Untuk itu, dia langsung pergi ke rumahnya si Robin. Setibanya di sana, dia melihat dua orang berjas hitam yang sedang menginterogasi ibunya si Robin. Faktanya, kedua orang itu adalah orang yang sama yang dia lihat waktu kejadian perampokan bank. Melihat itu, Frank berencana untuk membantunya, di mana dia mencoba untuk bersandiwara seakan-akan dia adalah suami dari ibunya si Robin, dengan tujuan untuk mengusir mereka secara baik-baik. Thank you for your time, Mrs. Riley. Tak cukup sampai di situ, dia juga menempelkan alat pelacak di mobil mereka berdua, agar dia bisa tahu kemana mereka berdua akan pergi. Kembali lagi kepada James dan juga Robin. Terlihat Robin membawanya pergi ke klinik hewan tempat ibunya bekerja. Di sana dia mencoba untuk menjahit dan mengobati lukanya. Setelah semuanya terjadi, mereka berdua sepakat untuk saling bekerja sama, di mana Robin akan membawanya ke tempat di mana demonstrasi tersebut diselenggarakan. Sementara itu, James harus memberikannya uang sebanyak $5.000 sebagai ganti rugi karena sudah menculiknya.
Di perjalanan, dia menceritakan tentang dirinya yang pernah tergabung dalam suatu organisasi bernama Telios. Faktanya, Telios adalah dalang di balik pembuatan pil ajaib tersebut. Tujuan mereka melakukan semua itu tentu saja untuk mendapatkan cuan yang sangat banyak, terutama dari orang-orang kaya dan berkuasa. Sebagai orang yang pernah tergabung dalam organisasi tersebut, tentunya dia juga pernah mengkonsumsi pil ajaib tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, dia menikah dan memiliki seorang putri yang bernama Tracy. Tapi yang unik adalah putrinya itu mendapatkan kekuatan super secara alami tanpa mengkonsumsi pil ajaib tersebut. Mengetahui hal itu, Telios mengutus beberapa orang untuk menangkap putrinya, di mana dia akan dijadikan sebagai subjek eksperimen demi bisa mengembangkan pil ajaib tersebut. Dan terungkap sudah, alasan kenapa James rela melakukan semua ini adalah demi menemukan putrinya yang sudah diculik oleh mereka. You okay? Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Di sana, mereka melihat dua orang pria dan wanita yang merupakan salah satu dari anggota Telios. Dan di saat itulah, James langsung mendekatinya dan dengan sengaja menabrak si pria. Tanpa sepengetahuannya, James diam-diam mengambil kunci motornya, lalu diberikan kepada Robin sebagai ganti rugi karena sudah menculiknya. Setelah itu, dia melangkah masuk ke dalam tempat tersebut. Sesampainya di dalam, dia langsung mengajar penjaga yang ada di sana sampai dia tumbang. Setelah itu, dia langsung turun menggunakan sebuah lift menuju tempat di mana demonstrasi tersebut diselenggarakan. Terlihat sudah ada banyak orang termasuk Biggie yang ada di sana, di mana sebagian dari mereka adalah calon pembeli dari pil tersebut. Biggie mengatakan tujuan mereka menyebarkan pil tersebut secara cuma-cuma adalah demi melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan warga kota sebagai subjek percobaan mereka. Dan faktanya, pemerintah lokal sudah mereka suap untuk memperlancar operasi yang mereka lakukan. Tanya itu, Biggie juga menjelaskan mengenai pil ajaib tersebut. Dikatakan, kekuatan yang didapatkan berasal dari DNA dan genetik yang ada pada diri setiap hewan. Masing-masing dari setiap hewan mempunyai kemampuan khusus di luar jangkauan manusia. Dan salah satunya adalah bunglon, di mana kemampuan tembus pandangnya bisa digunakan oleh perampok yang dilawan oleh si Frank. Dan bisa dibayangkan, kalau ada orang yang memiliki kemampuan seperti Cheetah, maka dia bisa berlari dengan sangat cepat. All the genetic potential hidden in our DNA just waiting to be released. Power. Por favor. Sementara itu, Frank juga tiba di lokasi yang sama, di mana mobil yang dia ikuti juga datang ke tempat tersebut. Dia juga bertemu dengan Robin yang sedang menunggu di luar. Frank mengetahui kalau dia bersama dengan James yang merupakan orang yang sedang dia cari-cari. Maka dari itu, dia memaksa Robin untuk mengatakan di mana dia sekarang. Either way, you should tell me where he is. Kembali lagi ke tempat tadi, terlihat si wanita yang sebelumnya kita lihat ternyata dijadikan subjek percobaan mereka, di mana dia memakan pil tersebut lalu dimasukkan ke dalam tangki yang ada di sana. Sesaat dia menelannya, seketika sekucur tubuhnya perlahan-lahan mulai membeku. Lalu mereka memanaskan tangki tersebut demi menjaga suhu tubuhnya. Just like Frozen. Spectacular. Tak lama kemudian, James langsung menghampirinya sembari menodongkan pistolnya. Dia memaksanya untuk segera ikut bersama dengan dirinya. Namun belum sempat membawanya pergi, semua orang yang ada di tempat tersebut langsung mengambil posisi untuk bertempur. Tanya itu, kedua pria berjas hitam tadi juga sampai di sana. Dan sekarang sudah ada 4 kubu yang saling berlawanan. Sampai di satu titik, mereka langsung memulai pertempuran dan menghabisi satu sama lain. Sementara itu, si wanita yang sedang berada di dalam tangki, kondisinya sedang dalam bahaya, di mana tangki tersebut tiba-tiba mengalami error yang membuat suhu tubuhnya menjadi tidak stabil, sampai-sampai dia langsung membeku sampai dia mati. Peperangan pun terus berlanjut sampai menyisakan James dan juga Biggie yang masih hidup. James memaksanya untuk memberitahunya di mana lokasi putrinya sedang disembunyikan. Biggie mengatakan kalau putrinya itu berada di sebuah kapal yang bernama Genesis, yang merupakan pusat dari operasi mereka. Tepat di saat yang sama, Frank sudah ada di sana dan langsung menodongkan pistolnya ke arah si James. Di saat dia ingin memborgolnya, James berhasil merebut senjatanya. Dan di saat itulah Frank memberitahunya kalau dia adalah temannya
si Robin. Dia berniat untuk mengulur waktu agar James tidak menembaknya. Namun kesempatan tersebut digunakan Biggie untuk menelan pil ajaib yang ada di dekatnya. Seketika tubuhnya langsung membesar menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dengan cepat mereka berdua langsung kabur menuju ke pintu keluar. Terlihat James membocorkan tabung gas yang ada di lorong tersebut. Sementara Frank mengambil beberapa pil ajaib yang ada di sana. Ketika si monster Biggie sudah berada di belakang mereka, James langsung menembak tabung gas yang ada di sana dan langsung meledakkan tempat tersebut. Setelah itu, Frank tetap menangkapnya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Robin yang masih ada di sana melihat seorang pria berkepala botak yang nampak tidak asing baginya. Ternyata, dia adalah pria yang sama yang dia lihat di foto itu. Tak tinggal diam, Robin langsung mengikutinya dari arah belakang. Sementara itu, James yang sedang ditahan mencoba untuk memberitahu si Frank kalau sebenarnya dia sama sekali tidak mengetahui apa-apa dan sebenarnya dia sudah ditipu oleh atasannya. Seperti yang dikatakan Biggie sebelumnya, pemerintah lokal sudah mereka suap tanpa terkecuali kepolisian tempat dia bekerja. Dan pastinya setelah dia menyerahkan si James, maka Frank akan langsung dibunuh. They're gonna kill you, and then they're gonna take me. Setelah mendengar itu, Frank sepakat untuk membantunya. Hal itu dia lakukan semata-mata demi menghentikan rencana jahat organisasi tersebut. Tepat setelah itu, sejumlah orang langsung mengepung mereka. Tapi untungnya, Frank sudah berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, Robin sampai di sebuah kapal bernama Genesis yang merupakan markas dari Telios. Terlihat James juga dibawa kemari oleh mereka. Bersama dengan itu, Frank juga sampai di tempat itu dan dia menyuruh Robin untuk tetap diam di sini sembari mengawasi keadaan sekitar. Setelah menelan satu pil ajaibnya, dia langsung masuk ke dalam sana. Tapi sayangnya, dia langsung dihadang oleh seorang satpam dan langsung menembaknya saat itu juga. Berkat pil ajaib yang dia gunakan, Frank langsung bangkit kembali dan menyusup ke dalam kapal tersebut. Disusul dengan Robin yang juga ikut mengendap-endap masuk ke dalam sana. Tiba di ruang operasi, dia melihat Frank yang sudah melumpuhkan beberapa penjaga. Melalui monitor yang ada di sana, mereka melihat James yang sedang digiring ke bagian bawah kapal. Rencananya, Frank akan pergi membebaskannya, sementara Robin akan tetap di sini sembari mengarahkannya ke tempatnya si James. Hey, wrong way. Mengetahui ada yang tidak beres, Garter menyuruh anak buahnya yang berkepala botak untuk memeriksa ruang operasi, di mana dia langsung memakan pil ajaibnya dan langsung meningkatkan kekuatan fisiknya. Howie. Sementara itu, Robin menemukan lokasi di mana Tracy sedang berada. Diketahui tempat dia berada merupakan sebuah laboratorium. Bersama dengan itu, Frank diserang secara tiba-tiba, di mana orang yang menyerangnya sebelumnya menggunakan pil ajaib tersebut, yang membuat tubuhnya menjadi sangat elastis. Awalnya, Frank dibuat sangat kesulitan dalam menghadapinya. Namun berkat bantuannya si Robin, dia berhasil mengalahkannya dengan menjepit tangannya di sebuah pintu. Sementara itu, Robin juga mendapatkan masalah, di mana pria botak tersebut sudah sampai di sana dan sedang mencoba untuk menerobos masuk. Tepat di saat dia berhasil masuk ke dalam, Robin sudah pergi dari ruangan tersebut. Di sisi lain, James yang sedang ditahan memulai percakapan dengan penjaga yang ada di sana. Dia menanyakan hewan apa yang terkuat di planet ini. Pasti Anda mengira kalau singa alias si Raja Hutan adalah hewan yang terkuat. Tapi, James mengatakan kalau hewan terkuat yang ada di dunia ini jatuh kepada udang pistol. Meskipun kecil, dia memiliki kemampuan yang sangat unik dan juga sangat mematikan. Gelombang kejut yang bisa dia keluarkan memiliki hawa yang sangat panas, yaitu sebesar 4000 derajat Celcius, yang dapat membakar daging mangsanya sampai ke tulang-tulangnya. Dan bisa ditebak, kalau James menggunakan pil ajaib tersebut, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang sama yang dimiliki si udang pistol. Setelah mendengar ancamannya, si penjaga pun langsung melepaskan dirinya. Tak disangka, si pria botak sudah tiba di sana. Di saat yang sama, Frank sudah berada di belakangnya, dan mereka berdua langsung membunuhnya dengan sangat cepat.
Sementara itu, Robin sudah sampai di ruangan tempat di mana Tracy sedang dikurung. Dia memberitahunya kalau dia datang bersama dengan ayahnya untuk menyelamatkannya. Kembali lagi kepada James dan juga Frank. Terlihat mereka sampai di haluan kapal. Dan di saat itulah mereka bertemu dengan si Robin dan juga Tracy. Akhirnya setelah sekian lama terpisah, James bisa bertemu dengan putrinya kembali. Tetapi mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera pergi dari kapal tersebut. I gotta go. You okay? Tanpa mereka sadari, mereka diikuti oleh salah seorang penjaga yang terlihat sedang menggunakan pil ajaib miliknya. Seketika, tulang-tulang tajam langsung mencuat keluar dari tubuhnya seperti halnya Kimimaro di serial Naruto. Tiba di satu tempat, mereka langsung dihadang penjaga tersebut. Dengan cepat, James menyuruh mereka untuk segera pergi sementara dia akan melawannya. Terlihat James cukup kerepotan dalam menghadapinya. Tak tinggal diam, Robin mencoba untuk membantunya. Di saat dia sedang terdesak, Robin melepaskan sebuah pengait besi yang langsung menghantamnya. Alhasil, James bisa langsung mengalahkannya dengan cukup mudah. Sementara itu, Frank dan juga Tracy berhasil masuk ke dalam skoci penyelamat, disusul dengan James yang juga ikut masuk ke dalamnya. Tapi sayangnya, para penjahat tersebut berhasil menangkap Robin. Jika mereka sama sekali tidak mau menyerahkan Tracy, maka mereka akan membunuhnya. Melihat Frank sedang dalam keadaan terluka, James tidak punya pilihan lagi selain menggunakan pil ajaib miliknya. Tak ingin berlama-lama lagi, dia pun langsung melangkah keluar dari skoci tersebut. Di sana sudah ada banyak penjaga yang langsung mendodokkan senjata mereka ke arahnya. Tiba pada saatnya, dia langsung menelan pil ajaib di mulutnya. Seketika, udara yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat amat panas. Sampai-sampai tetesan air yang ada di dekatnya seketika langsung menjadi uap. Dan dengan mudahnya, dia langsung membakar semua penjaga yang ada di sana sampai mereka menjadi abu. Setelah efek kekuatannya habis, James tiba-tiba langsung tidak sadarkan diri. Dengan kekuatan sebesar itu, tentunya itu menguras habis energi yang ada di dalam tubuhnya. Di tengah situasi tersebut, Tracy mencoba untuk menolongnya. Dan disinilah kita bisa mengetahui kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan penyembuhan. Setelah berusaha sekuat mungkin, akhirnya dia bisa membuat James tersadar kembali. Kemudian mereka masuk ke dalam skoci penyelamat untuk segera pergi dari kapal tersebut. Setelah semuanya selesai, James dan Tracy berencana untuk pergi dari kota ini. Sementara itu, Frank berencana untuk memberitakan kasus ini kepada jurnalis yang haus akan berita heboh. Dan sebagai tanda terima kasih, James memberikan Robin sebuah hadiah berupa sejumlah uang yang sangat banyak yang tentunya akan sangat berguna untuk membayar pengobatan ibunya. Dan film pun selesai.